kembali lagi di podcast Suara Pendidikan. Saya Wahyu Masyarona Putri, NIM 25010644105 dari kelas 2025C. Kali ini kita akan ngobrol seru seputar dunia pendidikan, khususnya tentang pengalaman menjadi guru sekolah dasar. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Nindi, salah satu guru sekolah dasar di SD Alami Triorejo Gresik, yang pastinya punya banyak pengalaman menarik yang akan kita bahas di sini. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya berbincang bersama. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu sekarang sedang mengajar di kelas berapa? Saya kebetulan mengajar kelas 4, 5, dan 6 bahasa Inggris. Oh, 3 kelas. Iya, saya ngajar 3 kelas, tapi kelas mapel aja khusus bahasa Inggris karena kebetulan di sini saya juga pegang bagian kurikulum. Nah, kita langsung masuk aja ke obrolan inti ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum Ibu memilih profesi ini, apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi ini? Profesi menjadi seorang guru. Jadi sebelumnya saya menjadi guru itu bukan tujuan utama saya bekerja di dunia pendidikan ya khususnya, karena awal mula menjadi guru itu adalah dapat motivasi dari ibu saya. Ibu saya dulu pengen sekali menjadi seorang guru, karena belum bisa mencapai cita-citanya, akhirnya merekomendasikan saya untuk dijadikan guru. Tapi awal mula saya menjadi guru, sebelum ingin jadi guru itu saya ingin menjadi tour guide, karena kan saya merasa saya kompeten di bidang bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya pengennya saya jadi tour guide, jadi saya bisa luar kota kemana-mana, pergi kemana-mana, ketemu dengan bule-bule dan sebagainya. Tapi karena motivasi yang kuat dari seorang ibu, yang mana beliau juga memberikan sebuah arahan bahwa menjadi guru nanti adalah sesuatu profesi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan khususnya anak-anak didik atau generasi muda, maka saya dari situ mencoba untuk mendalami kuliah menjadi seorang guru atau prodi pendidikan ya. Selama Ibu menjadi guru, kira-kira apakah ada pengalaman yang lucu gitu sama muridnya yang tidak terlupakan? Banyak, karena kan saya mengajar di SD. SD adalah anak-anak yang sangat lucu, yang masih berkembang, lalu ceria dan ramahnya itu lebih proaktif daripada kalau kita mengajar siswa SMP atau SMA. Karena kebetulan sebelum saya di sini saya pernah mengajar di SMP, dan ketika di sini ternyata kalau di SD anak-anak itu lebih mudah diarahkan, lalu lebih mudah kita beri motivasi ketimbang kalau anak SMP bagaimana caranya teknik-teknik yang detail itu harus kita terapkan. Dan sesuatu yang lucu di situ adalah ketika kebetulan saya kan mengajar bahasa Inggris ya. Jadi seperti pronunciation, ucapan-ucapan dari anak-anak yang kita belajar tentang kata kerja itu selalu dipleset-plesetkan gitu sama anak-anak. Nah, ketika saya mengucapkan pronoun dari love atau love, everybody say love. Nah, itu bukan malah menjawab love, tapi love you. Itu sangat lucu sekali menurut saya. Dan masih banyak lagi karena anak-anak ini juga karakternya beda-beda, bervariatif. Jadi mereka memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Menarik sekali ya Bu ya. Lalu kemudian menurut Ibu, pendidikan karakter itu penting atau tidak sih diterapkan di pendidikan sekolah dasar? Iya, pendidikan karakter itu sangat penting ya, terintegrasi dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka, yang mana pendidikan karakter adalah salah satu muatan atau salah satu pembelajaran yang wajib diaplikasikan baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Karena memang untuk pendidikan karakter ini yang paling utama adalah membentuk jati diri mereka sebagai manusia khususnya. Karena dari pendidikan karakter itu sendiri mereka bisa belajar cara bersosialisasi, cara bekerja sama dengan orang lain, lalu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, itu yang paling penting. Oleh karena itu pendidikan karakter adalah salah satu pendidikan yang
sebelum kami menjadi calon guru di masa depan? Iya, kepada seluruh mahasiswa, khususnya yang sekarang berada di sini, kami berharap bahwa dari kalianlah mereka bisa mendapatkan sebuah harapan yang mana mahasiswa yang memilih menjadi seorang pendidik itu akan sangat bermanfaat untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Karena apa? Dari seorang guru mereka bisa mengerti caranya menulis, cara membaca. Dari mereka dari mahasiswa pendidikan ya, maksud saya, atau yang nantinya akan menjadi seorang guru, itu bisa memberikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat meskipun nanti dia profesinya bukan seorang guru, ilmu tersebut tetap bermanfaat. Jadi mungkin kakak-kakak mahasiswa bisa memberikan sebuah waktu atau semacam penyuluhan, sosialisasi ke anak-anak, atau mungkin bisa langsung terjun langsung ke kelas biar tahu bahwa ternyata anak-anak yang dibutuhkan adalah ini, kurangnya ini dan ini. Jadi nanti mahasiswa bisa memberikan sebuah itu tadi support atau motivasi ke anak-anak. Jadi nanti mahasiswa bisa langsung menerapkan bahwa oh iya ternyata anak-anak itu yang dibutuhkan adalah contoh. Begitu juga sebaliknya. Jadi anak-anak dari mahasiswa kita bisa tahu ternyata kuliah menjadi seorang guru itu seperti ini ya. Kita harus melaksanakan sebuah langkah-langkah yang sangat detail. Jadilah seorang guru yang sangat bermanfaat. Jadi semuanya itu kita berharap bisa simbiosis mutualisme. Mahasiswa mendapatkan manfaat dari guru ataupun siswa. Siswa kemudian memberikan sebuah manfaat untuk mahasiswa. Nah, wah, banyak sekali hal berharga yang kita dapatkan dari perbincangan kali ini, mulai dari alasan memilih profesi guru, lalu pengalaman lucu bersama murid, serta bagaimana penerapan pendidikan karakter itu sangat penting bagi siswa-siswi sekolah dasar ya Bu ya. Semoga cerita dan pesan yang disampaikan pada hari ini dapat memotivasi penonton semuanya, terlebih lagi teman-teman mahasiswa calon guru di masa depan. Dan terima kasih untuk Ibu yang sudah menyampaikan cerita hidupnya dan pengalaman-pengalamannya selama menjadi guru ya Bu ya. Semoga Ibu tetap menjadi pendidik yang bisa ditiru dan ditiru murid-muridnya. Baiklah teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Nindi. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya dari podcast Suara Pendidikan dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai jumpa, salam pendidikan.